Melo kayaknya nih. Apa pertanyaannya? Mau nanya nih, untuk memiliki senapan ini, apa harus punya sertifikat seperti senjata api? Ada prosedurnya. Ada prosedurnya Om ya? Nah, prosedur yang pertama untuk membuat senapan wajib ada box khusus atau minimal tas senapan. Oke. Inilah bedanya kita dengan teman-teman produsen yang sesama CNC. Teman-teman itu kan kategorinya swasta, kita juga swasta sama. Cuman bedanya saat ini kita swasta yang terikat dengan BUMN. Oke. Kalau dibilang kayak anodes kita, wah senapan sama ininya lebih murah. Di anodes kita aja saya berani taruhan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abel Wahyudi. Nah, hari ini saya mau Q&A bersama Om Abel ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja nih ya. Nih, langsung kita tembak aja nih Om Abel dengan pertanyaan-pertanyaan dan komentar daripada teman-teman semua. Oke Om, bisa kita mulai ya Om ya? Oke, kita sapa dulu teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Kemarin ada yang WA saya tuh, sama kirim inbox di Facebook, John nanya. Iya. Om, kemana aja? Kok nggak pernah muncul lagi di YouTube? Nggak kemana-mana sih. Ya, nggak, saya lagi sibuk ini. Di Irabilco Fish and Tank itu kan kemarin kita memang fokus di ikan cana. Nah, teman-teman sekarang kita lagi coba main ke ikan hias jenis lain. Ikan hias air laut, John. Iya. Karena kita ada kawan di Pangandaran, ada kawan di Anyer, ada kawan juga di Tasik. Terus sama yang di sini apa namanya itu? Paku Haji ya, Tangerang ya. Tangerang. Untuk Kepulauan Seribu. Saya lagi sibuk di situ. Nah, kalau untuk senapan sendiri ya tetap jalan sih. Produksi itu kan di Bandung sama di Sumedang ya. Iya. Gitu. Kalau nggak salah ada pertanyaan di situ ya. Nah, iya, jadi kemarin udah banyak nih Om sebetulnya ya. Jadi saya pilih aja beberapa ya Om ya. Boleh. Oh ya, kita ngopi John lah. Oke, biar Ini santai posisi dulu, Om. siang jam 2 nih, lagi ngantuk-ngantuknya nih. Bismillah. Yuk lanjut John. Oke, untuk pertanyaan pertama ya Om ya. Ini ada yang mau nanya nih dari apa nih? Dari Melo nih Om nih. Bang Melo kayaknya nih. Apa pertanyaannya? Mau nanya nih, untuk memiliki senapan ini, apa harus punya sertifikat seperti senjata api? Oke, ini langsung saya jawab ya. Iya. Teman-teman mungkin yang masih belum mengikuti video-video sebelumnya, jadi agak bingung. Nah, untuk senapan angin, kita bicaranya senapan angin. Jadi secara hukum senjata api itu dibagi menjadi dua. Senjata api yang beneran, kemudian senjata api olahraga. Nah, senjata api olahraga ini di dalamnya termasuk senapan angin ini. Senapan angin itu dikategorikan sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2012, masuk ke dalam kategori senjata api olahraga. Termasuk airsoft gun juga ada di dalam situ. Ya. Cuma perbedaannya antara senjata api yang real, ya, jadi senjata api yang bahan bakarnya menggunakan mesiu. Jadi untuk mendorong proyektil pelurunya itu pakai mesiu, itu senjata api namanya, yang real. Kalau ini senjata api olahraga, dia sumber powernya dari udara yang dipampatkan atau PCP namanya, atau Precharge Pneumatic. Jadi udara biasa yang ditekan, dipampatkan di tekanan tinggi, bisa sampai ke 3000 PSI lebih. Kemudian itu digunakan sebagai sumber powernya. Gitu. Nah, tadi pertanyaannya, apakah menggunakan senjata angin atau senapan angin tidak memerlukan harus punya sertifikat lah. Oh, harus punya sertifikat? Enggak perlu. Nggak perlu ya? Enggak perlu. Karena senapan angin ini sebetulnya dia dilarang, enggak. Tapi dibolehin juga tidak terlalu. Ini masuknya ke dalam barang yang kategorinya lartas. Larangan, tapi ada pembatasan. Nah, pengertian pembatasannya itu adalah walaupun ini dilegalkan secara undang-undang, belum ada yang mengatur pelarangan ini, nggak ada. Bahkan kita didukung sama Mabes Polri kok. Tenang, teman-teman, tenang aja. Jadi boleh tanya, cek ke koperasi di Bandung. Kita sudah beberapa kali meeting dengan pihak dari Baintelkam Mabes Polri, diwakili sama Pak Marzuki kan. Nah, Pak Marzuki sendiri mengatakan
Bahwa sekarang malah didukung untuk mengekspor senapan angin sampai ke luar negeri. Nah, pertanyaannya adalah keran ini sudah dibuka, tapi untuk perizinannya memang harus ke Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian dan sebagainya. Kita sedang juga berproses ke arah sana, lagi nyari-nyari celah, teman-teman. Nah, jadi karena itu nggak ada larangan dan tidak perlu menggunakan sertifikat khusus. Oke. Surat izinnya tidak ada. Jadi kalau ditanya surat izin menggunakan senapan angin, nggak perlu. Karena ini diizinkan, dibolehkan. Kalau pakai senjata api yang tadi, yang menggunakan mesiu, wajib punya surat izin khusus. Oke. Gitu. Ya, jadi pertanyaannya clear, aman, tenang aja. Selama kalibernya 4,5 mili. Nah, berarti ada batasannya ya Om ya? Dibatasi. Di Indonesia dibatasi kalibernya 4,5 mili aja. Iya. Atau 177 kalibernya. Di luar itu kaliber 5,5, 6,35, 9 mili, itu semua diperlakukan khusus seperti memiliki senjata api, jadi perlu izin khusus. Oke. Perlu izin khusus. Ada izin angkutnya, ada izin gudangnya, dan itu harus terdaftar sebagai anggota klub atau anggota perbakin. Nah, anggota klubnya adalah anggota klub menembak ya, yang dia sudah terregistrasi atau ada di bawah naungan perbakin kota setempat. Contoh kayak kita kan di Depok. Iya. Perbakin Kota Depok, kita ada beberapa klub senapan angin yang tergabung di bawah kita. Nah, mereka nanti ada punya KTA-nya. Yang punya KTA itu boleh menggunakan kaliber lebih besar, tapi itu harus ada surat khusus. Nggak bisa nenteng-nenteng sembarangan juga. Mentang-mentang punya kartu perbakin, terus bawa-bawa seenaknya, nggak juga. Nggak bisa. Tetap ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya ya. Nah, kalau nanti ada yang nanya, gimana sih caranya untuk menjadi anggota perbakin? Nanti kita bikinin sesi khusus, saya lagi minta waktu ke ketua kita sama ke sekum kita untuk bisa menjawab ini. Karena udah banyak yang nanya juga, cuman waktunya aja nih teman-teman, saya mohon maaf banget nih waktunya. Ya oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua dari Jojo Pabenda nih Om nih. Om Jojo Pabenda. Iya. Oke. Mau nanya sedikit nih Om, untuk gaman versi 2, untuk hunting hewan yang buruannya agak besar, di jarak berapa nih Om bisa sampai tumbang ataupun mati lah gitu buruannya? Oke, di jarak berapa hewan buruan besar bisa mati ditembak sama gaman? Gitu Iya, ya? betul. Secara teknik atau technically, gaman itu diproduksi sama kita, kalibernya 4,5 mili. Iya. Ya, jadi teman-teman mesti ingat dulu, 4,5 mili ini tidak direkomendasi baik dari negara Indonesia ataupun negara di seluruh dunia untuk menumbangkan hewan dalam buruan yang lebih besar atau kalau orang bilang apa, big game. Big game. Ya. Ini lebih ke arah small game atau medium game. Medium 4,5 mili dengan power atau velocity-nya di atas 1050 itu masih bisa menumbangkan babi mungkin kisaran 40 sampai 50 kilo. Kecuali Anda upgrade ke 5,5, 635. Nah, balik lagi pertanyaan yang tadi. Iya. Kalau mau di-upgrade, punya kartunya dulu. Biar aman. Terus efektifnya berapa meter? Secara efektif, 30 meter masih oke. Karena memang gaman itu didesain untuk teman-teman yang suka hobi hunting, nyanggung di atas pohon. Oke. Ya. Makanya desainnya compact, bisa dilipat. Terus dia nggak ada kayu. Ada kayu. Itu ya supaya memudahkan teman-teman ketika dia naik ke atas pohon, nyanggung di atas. Iya. Gitu. Ya, jadi jawabannya adalah efektifnya di 30 meter untuk buruan yang medium. Saya tidak bilang big game ya. Kalau big game itu teman-teman harus upgrade lagi. Upgrade valve-nya, upgrade power-nya, upgrade kalibernya. Iya. Nah, kalau di kita bisa nggak? Bukan nggak bisa, tapi kita tidak boleh. Karena izin yang kita dapatkan itu hanya khusus memproduksi 4,5 mili. Nah, sisanya kalau mau di-upgrade sendiri ya silakan aja. Kan teman-teman juga udah pada ngerti lah motor-motor yang 150 cc bisa di-upgrade jadi 200 cc, 250 cc. Iya. Ya udah di tangan pengguna sih sah-sah aja. Oke, masih ada 2 pertanyaan nih Om dari Jojo Pambenda nih Om. Yang kedua ini adalah untuk gaman versi kedua ini, apabila dibawa keluar provinsi, apakah aman dari aparat kepolisian gitu nih Om? Baik. Pertanyaan. Dibawa keluar provinsi. Provinsi itu kategorinya ada yang antar pulau, ada yang lintas pulau. Iya. Kalau antar pulau, aman. Antar provinsi aman. Satu pulau. Misalnya, dari Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Jawa Tengah atau ke Provinsi Jawa Timur, nggak ada masalah. Iya.
nggak ada masalah, bawa aja. Apakah akan dimasalahin sama ke polisi di jalanan gitu ya? Iya. Ya kalau teman-teman bawanya di tenteng-tenteng kayak jagoan ya dimasalahin lah. Pasti. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya Om ya. Nah, prosedur yang pertama untuk membuat senapan wajib ada box khusus atau minimal tas senapan. Oke. Itu syarat pertama ya. Wajib itu. pertama. Syarat yang kedua, magazin atau single shot ini tidak boleh nempel di senapan ketika dibawa di dalam tas. Tidak boleh nempel, tidak boleh ada di sini. Apalagi ada peluru di dalamnya. Itu bisa dimasalahin. Polisi berhak nanya, kenapa ada terisi peluru dan terkokang? Artinya bisa jadi nanti gini, kita dituduh gitu ya, atau diduga ingin melakukan sesuatu atau mau nembak. Karena itu nggak boleh. Jadi dipisah. Ininya dicabut, magazinnya dicabut, ditaruh di dalam tas senapan, dipisah magazinnya, aman. Yang ketiga, selama kalibernya 4,5 mili, antar provinsi tadi di dalam satu pulau, aman. Aman ya. Nah, kita bicara yang antar pulau. Antar pulau ada media yang kayak kita nih di Pulau Jawa, mau ke Sumatera, itu kan cuma nyebrang lewat Bakauni ke Merak ya. Ya kan? Sebetulnya nggak masalah. Jadi saya sudah pernah buktikan sendiri. Jadi waktu itu saya bawa mobil, kita ke Lampung kan, ditanya sama polisi di tempat penyeberangan itu, ya kita bisa buktikan semuanya. Ada surat pembelian juga, ada nota, kemudian dicek pelurunya memang 4,5 mili. Dan saya kebetulan juga punya kartu anggota klub waktu itu. Jadi waktu itu saya belum masuk ke pengurus Perbakin bahkan. Cuma memiliki kartu anggota klub aja. Itu bisa dibuktikan, kita buktikan lah kepada polisi bahwa ini senapan angin lewat kok, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau yang menggunakan antar pulaunya lewat bandara? Oke. Kalau lewat bandara udara, misalnya teman-teman mau terbang nih, di packing khusus. Jadi artinya dibawa seperti Anda membawa paket. Maksudnya gini, kalau pakai tas senapan ya bagusnya ada kardusnya. Iya. Kemudian dibungkus, di wrapping. Iya. Di bandara tuh ada tuh yang plastik wrapping tuh. Iya, jasa ya. Ya. Plastik wrapping itu nanti minta di-scan. Di-scan, terus bilang sama petugas scannernya, saya bawa senapan angin, dan kalau teman-teman punya kartu anggota klub itu lebih baik. Kalau nggak punya, sebaiknya bikin surat pengantar dari Polsek atau Polres bahwa ini mau diterbangkan. Nanti disimpannya tidak boleh di dalam kabin, tapi di dalam bagasi kargo. Oke. Anda nanti teman-teman akan dikasih surat khusus tuh sama pihak telah selesai, yaitu bisa diambil. Aman. Saya sudah pernah bawa sendiri ke Aceh soalnya. Jadi pengalamannya bukan pengalaman orang, saya sendiri yang bawa ke Aceh. Dan langsung itu waktu itu pakai pesawat. Aman ya. Jadi jawabannya itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut nih Om ya. Dari Yudi Kenci-Kenci nih Om. Assalamualaikum Om Abel. Saya ada sedikit saran dan sekaligus bertanya nih Om ya. Nah, untuk sarannya nih Om. Saran saya kalau memang sudah bekerja sama dengan PT Pindad, kenapa tidak produksi senapan yang berkualitas setara dengan FX Impact nih Om, biar produksi NKRI semakin mendunia gitu. Baik, ini pertanyaannya agak susah dijawab. Iya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa jawab. Nah teman-teman gini, kita memang ada kerjasama dengan PT Pindad Engineering Indonesia. PT Pindad Engineering Indonesia itu adalah salah satu anak perusahaan dari PT Pindad Induk. Jadi di bawah PT Pindad itu ada Pindad kayak PIL, Pindad Induk Logistik, ada lagi PGST, Pindad Global Source and Trading, ada lagi kita PEI, Pindad Engineering Indonesia, ada juga Pindad Rumah Sakitnya. Nah jadi di dalam Pindad sendiri itu ada banyak anak perusahaan. Ada banyak anak perusahaan. Kita bekerja sama dengan salah satu anak perusahaan, tidak semuanya. Nah, di dalam kerjasama dengan PEI ini, Pindad Engineering Indonesia ini, proposal memang sudah kita sampaikan melalui PEI tadi, sudah kita gelontorkan juga sampai ke Pindad Induknya. Memang saat ini bukan berarti jadi ini kita kerjasama tuh sama PT PEI sudah dari 2019 ya. 2019. Dari 2019. Berarti udah 3 tahun ya. Iya. Sudah 3 tahun. Cuma memang sudah mengalami 3 kali pergantian pimpinan. Setiap pimpinan ini ya you know lah. Setiap ganti kepala, ganti isi otaknya, ganti kemauannya, ganti kebijakannya. Itu yang membuat kita yang tadinya sudah mulai di ACC
terus berubah lagi, ada PK, peninjauan kembali. Ketika sudah mulai ini, ada PK lagi, ganti pejabat, ganti, udah 3 kali, ini yang ketiga. Nah yang ketiga ini, yang sekarang nih, posisi sekarang, ada wacana memang kita akan di-merger. Ada wacana akan di-merger antara perusahaan kita, tapi bukan Irabelco ya teman-teman. Jadi Irabelco ini adalah salah satu lini bisnisnya saya. Nah kalau yang di Bandung ada namanya tuh PT MPI. Nanti googling aja deh PT MPI. Gitu. Nah di MPI ini yang bekerja sama dengan PEI, Pindad Engineering Indonesia. Jadi di PEI dan MPI bukan Irabelco ya, di MPI. MPI ini bekerja sama dengan PEI. Saya salah satu komisaris di MPI tadi untuk memproduksi komponen senjata api. Dan kontrak kita full padat sampai Desember. Full padat. Nah, di tengah-tengah jam kosong itu, karena saya sebagai salah satu co-founder juga di MPI, jadi ketika tidak ada kerjaan dari Pindad, ya kita selingi dengan membuat komponen senjata angin. Jadi sebenarnya teman-teman mohon maaf juga, ya ini jadi selingan. Dulu memang main bisnisnya Irabelco, tapi ini sekarang jadi selingan. Artinya bukan gitu, bukan selingan juga ya, kita tetap fokus, cuma ketergantungan dari kondisi mesin. Kalau mesinnya free, ya kita bisa running produksi lagi. Nah diharapkan dengan merger ini nantinya ya ada harapan lebih cerah lah ke depannya. Tapi ini masih digodok kok, masih digodok. Ya saya sih berharap kalau memang merger itu terjadi dan kita bisa tembus langsung ke Menpora. Karena memang nanti jalurnya ke sana untuk digunakan di atlet. Nah tadi pertanyaan Om siapa? Om Yudi Enci-Enci. Ya, untuk ke arah yang itu ya memang proses di litbangnya tadi teman-teman ya. Jadi inilah bedanya kita dengan teman-teman produsen yang sesama CNC. Teman-teman itu kan kategorinya swasta, kita juga swasta sama. Cuman bedanya saat ini kita swasta yang terikat dengan BUMN. Kalau sementara yang lain, produsen lain, swasta yang tidak terikat dengan BUMN. Nah kita dikontrol sama 2 lembaga negara yang besar. Pertama PT Pindad sendiri, di bawah PEI. Yang kedua direct langsung dari Mabes Polri, Baintelkam. Dan kita di bawah pengawasannya Polda itu sebulan minimal sekali kunjungan. Minimal sekali. Jadi agak ketat di kita. Salah satu sisi enak karena resmi. Tapi di sisi lain ya tahulah kalau tangan keikat gimana sih gerakannya. Kalau kaki keikat mau lari itu agak susah. Kita harus serba permisi. Dan jalur birokrasinya tidak semudah itu. Kalau permisinya cuman ke ketua koperasi, ya ketua koperasi secara bisa udah mangga bikin aja, sok atau bikin selama 4,5. Tapi kalau izinnya ke institusi, bro itu mesti bikin surat. Semuanya harus surat menyurat, pakai surat cinta tuh. Dan itu nunggu ACC-nya juga lama. Kalau kadifnya nggak ada, nanti kepala ini yang nggak ada, ya begitu teknisnya. Mungkin teman-teman yang nonton ini nih, orang pemerintahan, ya tolong jelasin deh, bantuin komen ya. Bantuin komen di bawah supaya kesannya tuh bukan kita mengada-ngada, tapi itu fakta yang terjadi. Kita adalah pihak swasta yang terikat perjanjian kerjasama dengan BUMN atau badan usaha milik negara. Jadi jawabannya itu bukan kita nggak mau lari, saya juga maunya lari. Cuma persoalannya senapan angin ini belum apa ya. Jadi mereka masih fokus ke senapan api, senjata api, karena itu pemenuhannya untuk kebutuhan TNI dan Polri. TNI sih yang lebih banyak. Gitu. Negara lebih fokus ke situ, sementara kita ya nempel, ngekor. Ekor kan di belakang. Jadi saya ngikut karena kita sebagai ekor, kita ngikut kepala di depan, kepala belok kirinya kita ngikut. Intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi doain aja mudah-mudahan kita posisinya minimal bisa naik lah jadi badan gitu kan. Gitu. Syukur-syukur bisa jadi kepala juga. Akhirnya ada kerjasama, ada isi pikiran kita di pihak sebagai pihak swasta dengan BUMN yang dilebur jadi satu. Kemudian konsep ini didukung untuk memenuhi kegiatan targetnya itu sebetulnya untuk memenuhi kegiatan atlet targetnya. Karena atlet di Indonesia itu ada 100 berapa ribu kemarin data dari Perbakin itu seluruh Indonesia nasional dan masih menggunakan senjata-senjata impor. Itu yang mau kita serang sebetulnya. Ya, oke. Jawabannya itu dulu deh.
Kayaknya di situ dulu. Ada lagi nggak? Ini masih dari Om Yudi Kenci-Kenci nih Om nih. Ini ada. Bisa nggak nih Om untuk garansi senapan angin waktunya ditambah nih 1,5 tahun sampai 2 tahun nih Om. Garansi ditambah, oke. Kalau teman-teman perhatiin, rasanya yang bisa menggasih garansi full cuman di Irabelco. Silakan buktikan Anda belanja ke produk lain. Dan kita tanganin itu full. Sudah banyak yang buktiin. Nah, garansi 6 bulan dan 1 tahun kan, tergantung jenis produknya ya. Tapi di luar itu kita ada yang namanya goodwill. Goodwill itu apa sih? Nah, goodwill itu adalah itikat baik dari kita. Jadi selama memang masih kita yang gini, kalau garansi itu harga mati, nggak bisa kita tawar. Selama itu kesalahan dari kita, kesalahan pabrik, saya akan ganti full total. Baik biaya spare part-nya maupun biaya pengirimannya, kita cover semua. Tapi untuk goodwill, itu jatuhnya kebijakan. Jadi beda nih, goodwill di atas 1 tahun. 1 tahun bahkan bukan cuma 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kita ada teman-teman yang produksi Semar G4 2014 sampai sekarang. Ya goodwill karena kebetulan teman juga udah sering belanja, ya kita ringanin biayanya. Iya, masih dikasih potongan ya Om ya? Iya, itu jatuhnya kebijakan saya lah nanti. Tergantung mood saya juga. Kalau saya belum ngopi, biasanya nggak saya kasih. Kalau udah ngopi, pikiran tenang, udah saya kasih, John. Gitu, John. Oke. Oke ya, tadi Om Yudi, thank you nih pertanyaannya bagus banget. Makasih. Terus lanjut. Lalu ada, lanjut ya Om ya. Ini ada Om Kuswoyo nih. Kuswoyo Oyosuk. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya produk berkualitas internasional milik anak bangsa nih Om ya. Sekali-sekali mau lihat live produksinya Om, biar kita tahu Pindad Engineering itu kayak apa gitu Om. Di channel saya ini, di channel kita ini ada kita sampai di depan gerbangnya PHI. Iya. Saya sempat membuat video di dalam produksi kita. Tapi ternyata untuk di part 2-nya tidak di ACC. Oke. Reasonnya adalah jelas, karena di dalam situ berserakan part-part atau komponen senjata api dan itu adalah rahasia milik negara. Saya nggak bisa umbar rahasia negara. Itu termasuk dalam salah satu perjanjian kita. Jadi waktu itu hanya dibolehkan sampai ke depan pintunya, pelangnya ada tuh, Pindad Engineering Indonesia, cuma sampai di batas itu, di part 1, di browsing aja deh ke bawah ya, masih ada videonya. Di part 2-nya nggak bisa dipublish, mohon maaf. Nggak di ACC sayanya. Gitu. Nah, tapi untuk perakitan di Sumedang bisa nanti kita bikinin. Karena perakitannya memang masih manual. Jadi yang diproduksi di Pindad itu komponennya. Kemudian kita bawa ke Bandung untuk di anodize, di sandblasting, di laser marking. Setelah selesai baru kita bawa lagi ke Sumedang untuk di assembly. Oke. Jadi gitu ya. Mohon maaf, bukannya nggak mau untuk live di sana. Ya kembali lagi, kita adalah pihak swasta yang terikat perjanjian dengan BUMN. Susah kan? Susah. Nah, gitu susahnya. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Om. Bagaimana cara pemesanan gaman V2? Apa bisa melalui sistem COD? COD, cash on delivery. Kalau wilayahnya seputar Depok, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah luar pulau, ya sama-sama ada trust yang dibangun. Iya. Masalahnya, begini, Irabelco itu sudah berdiri dari 2013, dari 2012 bahkan, di versi yang manual, Semar G3. Terus dulu ada namanya Benji Emrod, produksinya itu. Ada lagi Dipta, yang senapan pompa tapi itu gagal diproduksi banyak, cuman 15 apa 20 biji gitu, waktu itu saya lupa, 2012-an itu. Nah dari 2012 sampai ke 2022, artinya kredibilitas kita sudah 10 tahun. Tapi untuk menggunakan mesin CNC-nya baru 2014. Baru menggunakan mesin CNC-nya ya. Jadi kalau teman-teman browsing ya kita adalah salah satu pelopor ya, pelopor pertama sebenarnya. Kalau dibilang bukan salah satu, memang kita duluan yang bikin pakai CNC. Gitu ya teman-teman. Nah kembali lagi, nggak mungkin saya mengorbankan nama IR dan Abelco untuk saya gunakan ke kepentingan pribadi kita, atau dengan kata lain kita nipu orang. Sayang banget, saya nggak akan mungkin ngorbanin 10 tahun kerja keras kita hanya untuk 10-20 juta lah, atau sampai ratusan juta pun saya nggak mau. Intinya kita udah nggak mau makan duit-duit begitu. Ya.
Nah, tapi balik lagi, kalau COD, berarti kan kita sebagai seller yang harus percaya dong ke konsumen. Iya. Nah, pertanyaannya yang belinya belum kita kenal. Gimana saya bisa trust? Nah, kalau nggak trust ke kita, nggak percaya ke kita, ya di browsing dulu aja, tanya teman-teman yang sudah pernah beli, gimana rekomendasinya. Ya kalau percaya, bayar, kita kirim. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Karena susah. Kita pernah COD itu kalau nggak salah, seingat saya tuh waktu kita masih di Aslih ya, 2016-2017. 2 unit nggak balik, luar pulau, diblokir, ditres nggak bisa juga, bagaimana? Akhirnya hilang itu barangnya 2. Memang nilainya waktu itu masih 6 jutaan ya, kalau nggak salah 12 juta lah. Ya udah. Tapi kalau 10 orang kayak gitu 120 juta bro, walau 1,2 miliar kita hilang, ya susah teman-teman. Ya lebih baik teman-teman ya percaya aja ke kita, tanya teman-teman yang lain yang udah pernah beli, pernah nggak ditipu, atau cari deh di Facebook atau di Google record. Ya, biasanya tuh kalau orang jelek ya, punya pengalaman buruk, akan record. Nah, buktiin satu kasus saja. Nggak usah banyak-banyak. Satu kasus saja Irabelco nipu uang orang. Yang ada uang Irabelco ditipu orang. Saya pernah sering banget tuh zaman dulu difitnah, nipu pengrajin katanya nggak bayar. Nggak taunya dia yang belum bayar, kita mah udah bayar. Barangnya nggak disetor. Tapi ya itulah, nggak apa-apa. Namanya juga manusia itu kan pilihan hidup, ya nggak? Iya, betul Om. Dia nggak bayar di dunia, ya gua tagih lu di akhirat, maka aja. Kan lumayan buat ngurang-ngurangin dosa. Ya enggak? Kalau saya sih ditipu santai. Santai aja, cuma kehilangan uang, tapi kan ketemu di akhirat. Gua tagih lu, bayar utang lu, awas. Mudah-mudahan yang punya utang sama saya nonton nih. Ya, hitung-hitung ada lebih dari 1,5 M juga duit kita yang diutangin orang nggak balik ini. Lumayan itu, kalau beli ciki kayaknya dapat sama pabriknya tuh. Iya, betul Om. Ya. Oke, buat teman-teman juga nih, untuk Om Sudi Hartan ya, untuk teman-teman yang lain juga, untuk pemesanan kita melalui WA ya Om ya, WA kita kebetulan cuma 1 juga ya Om ya, untuk transaksinya itu dari, nomornya itu dari tahun 2017 juga kalau nggak salah, udah lama juga nomornya, ya nomornya di 0812 8747 4717. Nah nanti di bawah sini nih ada nih. Oke, ini teman-teman nih, ini bagus nih, saya lupa. Jadi kejadian itu kalau nggak salah 4-5 bulan yang lalu, saya lupa tuh. Kalau nggak salah habis lebaran. Ada yang nanya ke saya, Om, WA admin kok ganti? Saya bilang, WA admin kita nggak pernah ganti. Iya, pernah ganti. Nomor WA admin kita nggak pernah ganti. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Irabelco di luar nomor yang tadi Bang John bilang, konfirmasi dulu aja ke saya. Nah, nomor saya kan ada, seringlah dipublish tuh nomor saya. Ya, jadi konfirmasi dulu aja ke kita, atau direct direct inbox ke Irabelco Wahyudi, ke apa lagi satu lagi? Ya Irabelco Wahyudi 2. Oh ya, 1, 2 sampai lupa tuh, udah banyak ya. Atau kalau memang nggak percaya juga sama kita, belanjanya bisa lewat Topet, Tokopedia. Sementara ini kita cuma lewat Topet ya, Shopee kan? Shopee ada juga. Ada juga ya? Oh, ada. Jadi bisa lewat Shopee, bisa lewat Tokopedia. Kalau memang takutlah ragu sama kita, betul. Gitu. Cuman sekarang saya memilih untuk supaya ya lebih baik dilakukan pakai pihak ketiga itu tadi, daripada kita yang COD kirim keluar, terus nggak dibayar, trouble juga di kitanya bro. Mohon maaf nih teman-teman ya. Nah, satu lagi yang terakhir ini contoh, ini pala taktikal, ya. Unitnya, ini masih ada stok ya? Ini baru Om, yang popor lipat, versi popor lipat ini. Oh, lipatnya gini. Iya. Samping, terus ngunci ya John ya? Udah ngunci. Ya ini posisi ready nggak? Posisi ready Om. Ini bukannya gimana? Oh, ditarik ke atas ya? Ya? Saya pas jadi sampai lupa nih. Kasihkan main ikan laut nih kayaknya. Ah ya, dipencet ke atas. Iya. Ini ready harganya berapa? Ini harganya 6.350.000. Garansinya berapa lama? Garansi 6 bulan Om. Oke, garansi 6 bulan, 6 jutaan. Tabung pakai 360 ya? 360. Ya ini pala dulu memang pala versi 1 yang pertama sekali itu kerjasama kita dengan pengrajin karena kita ngejar ke low cost. Iya. Gitu. Nah kemudian trouble sama pengrajinnya. Balik lagi kita udah bayar barang nggak di store. Jadi kita putuskan akhirnya untuk yaudah kita garap sendiri aja. Nah kita bikin sendiri.
produksi yang pala taktikal dan generasi sekarang ke sini sudah ada kerjasama, memang beberapa yang di handmade, tapi itu kalau nggak salah 20%-an doang, sisanya sudah di kita. Cuman tetap menggunakan nama pala. Jadi image-nya dulu kan pala tuh kerjasama sama pengrajin manual, image-nya. Kalau sekarang ya udah enggak. Ya masih tapi kecil, persentasenya kecil. Nah ini bisa dibeli juga sama teman-teman karena kebetulan posisinya ready. Nah balik ke pertanyaan yang tadi, kenapa tidak memproduksi massal yang berkualitas ya? Kembali lagi, pertama itu karena kita keterbatasan dengan mesin. Jadi saya lebih terpaksa mengutamakan perjanjian kerjasama kita dengan PT PII untuk pembuatan komponen senjata api tadi. Nah, yang kedua adalah gaya kita itu bukan seperti pengrajin atau produsen lain yang ngejar ke gonta-ganti model. Iya. Karena biasanya itu akan berdampak nanti di harga jual kembali. Semakin sering modelnya diganti, batch pertama bikin 100, batch kedua sudah beda model lagi, batch ketiga beda lagi. Akhirnya produk itu sering bergonta-ganti. Pertama akan kesulitan di masalah spare part. Spare partnya akan jadi banyak karena modelnya berubah terus. Kedua, jadi kalau satu produk lebih sering gonta-ganti itu kasihan yang sudah beli dengan model lama. Dia akan merasa tertinggal. Akhirnya produk yang lama itu harga jualnya menjadi turun kan? Karena diganti lagi produk yang baru. Terus begitu. Sebenarnya sih ya kalau kita nurutin konsumen semua konsumen juga maunya ganti-ganti terus. Konsumen yang belum beli. Iya. Tapi konsumen yang sudah beli maunya, Om jangan ganti model dulu. Saya lagi siap-siapin duit buat nabung. Gitu. Karena kalau udah ganti model dan dia belum punya uang, model yang ini, yang lama maksudnya, kalau dijual pasti harganya akan ada penyusutan tuh. Ya, ada penyusutan. Nah, kita memang jarang sekali gonta-ganti model itu. Pertama karena kita menjaga supaya harga jual senapan angin yang second yang sudah dipakai teman-teman itu tetap bagus. Jadi satu sisi hobinya dapat, ya. Tapi ini juga investasi, kalau dijual masih ada nilainya. Iya. Gitu. Terus yang kedua, ini sudah banyak black campaign juga, John. Black campaign artinya produk kita disaing-saingin sama produk lain, harganya lebih murah di sana lebih, ya beli aja dulu, karena sudah banyak juga yang ngobrol ke saya, nyesel belinya. Paling gampang ketika Anda beli produk CNC, bongkar trigger, paling gampang. Lihat dalaman triggernya kayak gimana, di wire cut, di harden atau enggak. Jadi kalau cuman bentukan tanpa di harden ulang, nggak dikerasin, ya biayanya pasti lebih murah. Tapi daya tahannya juga nggak mungkin lama. Kemudian material besinya, biasanya mereka pakai HS45C. Itu kalau yang bagus, masih oke, 45% karbonnya. Kalau kita kan pakainya nggak itu, SKD11. Levelnya udah lebih tinggi. Nah, penggunaan part dengan bahan yang berbeda, ya harganya lebih mahal. Saya susah ngomongnya, jadi kalau dibilang kayak anodize kita, senapan sama ininya lebih murah. Biaya anodize kita aja saya berani taruhan yuk. Ayo, jamin deh. Kalau teman-teman punya yang produk yang tadi tuh, terus bandingin sama produk kita head to head, dampingin aja, lihat sendiri kualitasnya kayak gimana. Nah, kalau di foto, di video kayak gini ya susah, harus pegang unitnya. Harus pegang unitnya. Ya kan? Oke, betul. Jadi nggak bisa sama, serupa, tapi nggak sama. Karena kalau masalah model ya balik lagi masalah selera. Ya nggak? Tapi kalau masalah kualitas, ya itu adanya di kita. Kita yang menentukan kualitasnya mau ada di mana. Jadi, kalau buat teman-teman yang suka black campaign, menjelek-jelekan produk kita, ya terima kasih, nggak apa-apa. Saya senang juga. Nggak apa-apa, artinya itu kan promosi gratis juga. Karena biasanya banyak yang belain juga tuh. Wah, saya udah beli produk yang ini, dibandingin sama punya Rabelco, akhirnya balik lagi. Nah, teman-teman yang sudah bantu kita untuk memperbaiki black campaign tadi, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Artinya kita sudah dibantu. Tapi ini hukum alam memang. Hukum alam, persaingan bisnis ya begitu. Jadi kalau ada komentar-komentar miring, ya namanya juga netizen. Iya kan? Betul. Yang komentar lurusnya banyak, yang miringnya ya anggap aja. Iya, masa hidup mau yang enak-enak doang. Betul. Nggak enaknya juga harus kita terima dong. Nah, ada lagi satu pertanyaan yang sempat saya baca tapi ini nggak ditanya nih.
sering-sering membahas masalah senapan angin kan, dunia senapan angin. Jadi kayak dari teknisnya. Nanti deh saya memang lagi berusaha nyari waktu sama teman-teman di Perbakin supaya kita bisa ngumpul di kantor Irabelco untuk membahas masalah klub. Kemudian masalah senapan angin ini kita kan lagi ngejar Porprov nih buat kegiatan Pekan Olahraga Provinsi bulan November. Jadi memang tiap minggu masih latihan terus gitu. Ya, jadi saya rasa nanti kita akan bikinin deh, insya Allah saya akan bikinin yang berkaitan dengan senapan angin, masalah safety, masalah cara mendaftar, kemudian masalah cara memilikinya, bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan oknum polisi di jalanan. Saya nggak bilang begini teman-teman, pihak kepolisian punya hak untuk bertanya ketika kita membawa senapan angin. Ya punya, karena ini kan bukan mainan, bisa membunuh orang di jarak 10-20 meter masih bisa mematikan. Jadi mereka berhak dan wajib, punya kewajiban, punya hak untuk nanya. Nah selama kita bener cara bawanya seperti yang tadi saya bilang, pakai tas, magazinnya tidak terisi, single seatnya dicopot, gitu kan. Terus kalibernya ketika digeledah juga bisa dibuktikan 4,5 mili, larasnya dibongkar bisa dibuktikan 4,5 mili, tidak ada aturan yang kita langgar. Ya polisi tadi nggak punya hak untuk menahan barang itu. Tanya dasar hukumnya mana. Kalau mereka bilang Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2012 konteks saya, nggak apa-apa. Atau nanti saya kasih linknya Pak Marzuki langsung, karena beliau sudah sampaikan ke saya kalau memang ada trouble di lapangan, nanti bilang kontak langsung ke beliau. Nanti itu private aja lah ya. Japrian lah nomornya Pak Marzuki, karena saya harus izin dulu ke beliau. Itu di Baintelkam Mabes Polri bro, jadi nggak usah takut di lapangan. Nah kadang oknum di lapangan itu, ya saya nggak bisa bilang gimana ya. Always ada good cop and bad cop. Polisi yang jujur dan baik dan polisi yang emang jahat. Yang jahat itu adalah oknum. Dan oknum saya yakin jumlahnya lebih sedikit daripada yang lempeng. Nah kalau mudah-mudahan di video saya ini ditonton juga sama teman-teman polisi juga nih. Karena saya sangat apresiasi dengan teman-teman saya di kepolisian, banyak orang keluarga saya juga polisi. Gitu. Dan kita sedih juga kalau ngelihat ada oknum kayak ya jenderal-jenderal yang sekarang lagi kasus lah di TV ya kan. Ya kita anggap aja oknum lah. Nggak semuanya kayak gitu bro, polisi. Nggak semuanya, kalau yang brengsek ya oknum, udah gitu aja jawabannya. Dan itu nggak terjadi cuma di kepolisian kok, di semua institusi ada. Bahkan di swasta pun banyak. Saya lama kerja di perusahaan otomotif kok. Udah 13 tahun saya di otomotif. Pindah-pindah perusahaan, terakhir saya di Astra. Ya ada yang baik, ada yang berdebah juga. Udah di dunia manapun selalu ketemu yang begitu. Karena memang Tuhan sendiri secara kodrat udah nyiptain tuh malaikat buat jaga kebajikan. Ya setan buat ngawal kejahatan, ya udah. Ya, jadi itu oknum. Kalau memang ada oknum yang seperti itu, bisa kontak saya atau nanti japri ke saya biar kita langsung sambungkan ke Mabes Polri. Itu janjinya Pak Marzuki. Ya, tenang ya. Jadi siap. Sesi ini kita tutup aja dulu deh, takut kepanjangan durasinya. Nanti kita lanjut teman-teman, saya janji insya Allah kalau memang nggak ada halangan sama teman-teman di Perbakin, kita akan bikinin nanti seputar senapan angin, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, komen di bawah ini, di video ini, pertanyaan yang teman-teman mau nanti biar difilter sama tim admin kita untuk dijadikan sebagai bahan untuk Q&A ask lagi ya. Iya, betul. Ya mudah-mudahan sih jawaban saya bisa dicerna. Mudah-mudahan, saya nggak tahu ngomong saya kecepatan apa enggak, tapi benar saya lagi ngantuk banget nih. Kopi lagi, bismillah. Oke, mungkin Q&A hari ini cukup sekian ya Om ya. Buat teman-teman sekali lagi yang mau bertanya bisa komen aja di bawah. Oke, video kita hari ini sudah selesai, jadi kita akhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.